3 bulan setelah Joel dan Ellie berhasil keluar dari kota Kansas dan melanjutkan perjalanan menuju Wyoming. Namun mereka sempat kehilangan arah dan beruntungnya mereka menemukan sebuah rumah dan bertemu dengan pasangan suami istri lansia. Joel pun menanyakan di mana lokasi mereka saat ini dan kemanakah jalur alternatif untuk menuju ke barat. Si kakek pun menyarankan untuk tidak melewati sungai kematian yang berada di dekat sana, sebab tak seorang pun yang berhasil melewati sungai tersebut. Oleh karena itu, Joel dan Ellie disarankan untuk mengambil jalur memutar menuju timur. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Joel dan Ellie kembali melanjutkan perjalanan mereka. Tapi cuaca yang sangat dingin membuat Joel mengalami sesak di dadanya. Dan karena cuaca sangat ekstrim, Joel dan Ellie pun nekat untuk melewati sungai kematian. Karena langit hampir gelap, Joel dan Ellie memutuskan untuk bermalam di sebuah gua. Di pagi harinya, Joel dan Ellie kembali melanjutkan perjalanan mereka. Tapi tanpa diduga, dari kejauhan datang sekelompok NPC berkuda yang mengepung mereka sambil menodongkan senjatanya. Di sini mereka menggunakan Doggy untuk mendeteksi infeksi virus Ophiocordyceps. Setelah selesai mengendus Joel, Doggy itu akan mengendus Ellie. Hal itu pun membuat mereka sangat was-was, karena bagaimanapun Ellie sudah terinfeksi virus. Dan terjadilah tanpa diduga, si Doggy dan Ellie malah mabar guys, main bersama. Joel pun mengatakan tujuannya yang sedang mencari adiknya Tommy. Saat mendengar nama tersebut, seorang wanita berkuda yaitu Maria seketika memperbolehkan Joel dan Ellie ikut ke kota Jackson yang dikelola oleh orang-orang tanpa campur tangan Fedra dan terlihat sangat damai. Setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh dari zona karantina Boston, melewati berbagai rintangan sepanjang perjalanan, dan di tempat inilah Joel akhirnya bertemu dengan seseorang yang dia cari selama ini. Ya, dia satu-satunya keluarga yang tersisa, yaitu Tommy. Tommy! Dan ternyata Maria merupakan istri Tommy. Joel dan Ellie pun mukbang dengan begitu lahapnya. Selepas itu mereka diajak berkeliling kota kecil Jackson. Ternyata kota ini ada energi listriknya yang diperoleh dari pembangkit bendungan dekat sana. Dan semuanya yang dibutuhkan hampir semua ada di sana. Maria pun menjelaskan jika tempat ini damai karena mereka tidak menyalakan sinyal radio untuk memanggil orang-orang di luar sana. Kota Jackson juga tidak diatur oleh satu orang, tapi diatur dengan memilih anggota-anggota secara bersama. Setelah itu, Ellie pun ikut pergi dengan Maria sementara Joel dan Tommy bicara berdua di sebuah minibar. Tommy menanyakan kabar dari Tess, tapi Joel berbohong dengan mengatakan kalau keadaan Tess baik-baik saja. Sedangkan Ellie merupakan anak dari petinggi Fireflies yang sedang mencari keluarganya di sekitar Jackson. Selepas Tommy memberitahu lokasi markas Fireflies, yaitu di Universitas Esther, Colorado, yang menghabiskan waktu seminggu untuk ke sana. Joel pun mengajak Tommy untuk ikut bersamanya. Tetapi Tommy malah menolak. Karena selain perjalanan ke sana berbahaya, Tommy juga telah beristri dan tak lama lagi Maria akan melahirkan anak pertama mereka. Mendengar itu, Joel sempat emosi
karena bagaimanapun perjalanannya selama ini hanya untuk menemuinya. Dan Tommy juga merupakan satu-satunya keluarganya yang ada. Tommy pun mengatakan, meskipun mereka berdua saudara, tetap saja Tommy sekarang punya kehidupan sendiri dan akan menjadi seorang ayah. Dan Joel hanya berkata, kalau besok dia akan membawa persediaan lalu pergi dari tempat ini. Ketika di luar, Joel tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk dengan kesehatannya. Bahkan, dia melihat seorang gadis yang rambutnya mirip dengan anaknya Sarah. Tapi itu bukanlah Sarah. Di lain sisi, setelah mandi dan diberikan baju baru, Ellie pun ngerumpi dengan Maria sembari dirapikan rambutnya. Maria pun sempat memperingatkan Ellie tentang Joel yang bisa memberi dampak negatif kepadanya, seperti mudah membunuh orang lain. Lalu Maria juga menceritakan tentang anak kandung Joel, yaitu Sarah, yang telah meninggal. Dan ternyata Ellie baru mengetahui hal tersebut karena Joel tidak pernah bercerita mengenai anaknya. Di malam harinya, Tommy menemui Joel dan meminta maaf atas apa yang dia katakan siang tadi. Joel pun akhirnya menjelaskan kondisi Ellie yang sudah digigit zombie berbulan-bulan lalu, tapi tidak menunjukkan gejala apapun. Dan tujuan Joel membawanya ke markas Firefly agar darah Ellie bisa dibuat sebagai vaksin Opiocordyceps. Joel pun menceritakan perjalanannya selama ini bersama Ellie, mulai dari tes yang tewas karena digigit zombie, dan Ellie sudah menolong hidupnya ketika ada seseorang yang ingin membunuhnya. Kali ini kita diperlihatkan sisi Joel yang sangat lemah, yang dimana ternyata dia menahan semua kesedihan yang dirasakannya selama ini. Dan itu membuat kondisi fisiknya kian melemah, seperti kesulitan bernafas di saat teringat mendiang anaknya Sarah. Joel yang sudah tak bisa menahan air matanya lagi, akhirnya menangis di depan sang adik. Oleh karena itulah, Joel yang tak mau menjadi beban di dalam perjalanan, sangat-sangat meminta tolong kepada Tommy untuk menggantikannya membawa Ellie ke markas Firefly di University of Eastern Colorado. Selepas itu, Joel menemui Ellie di kamarnya. Tapi rupanya, Ellie tadi menguping pembicaraan mereka dan sangat merasa kecewa karena Joel malah meminta Tommy membawa Ellie ke markas Firefly. Joel pun mengatakan kalau ia melakukan ini agar Ellie bisa sampai sana tanpa hambatan, karena Joel merasa hidupnya sudah berakhir sejak meninggalnya Sarah di pangkuannya. Mendengar itu semua, Ellie pun sangat marah karena dirinya yang juga kehilangan banyak orang. Dan meskipun bukan anak kandung Joel, Ellie sudah menganggap Joel sebagai keluarganya dan hanya ingin bersamanya pergi ke markas Firefly. Meskipun begitu, bukannya tersentuh oleh perkataan Ellie, Joel justru tetap memutuskan jika besok pagi mereka benar-benar harus berpisah. I'm sorry about your daughter, Joel. No. Let's go in our separate ways. Keesokan harinya, Tommy dan Ellie pergi ke kandang kuda. Dan ternyata Joel juga berada di sana mempersiapkan kuda. Lalu memberikan pilihan ke Ellie, apakah dia tetap mau pergi dengan Tommy atau dengannya. Mendengar itu, tentu saja tanpa pikir panjang, Ellie langsung memilih Joel. Sebab Ellie mengungkapkan jika Joel sudah dianggap sebagai keluarganya. Dan lewat ungkapan itulah membuat Joel merasa yakin kalau dia masih memiliki satu orang lain untuk diperjuangkan. Selepas itu, Joel pun berpamitan dengan Tommy
Dan mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan mereka ke markas Firefly. General direction. Adios, big brother. Sejak saat itu, hubungan di antara mereka kian dekat. Mereka sudah terlihat layaknya ayah dan anak yang sering mengobrol dan bercanda. Dan untuk pertama kalinya, Joel mau melatih Ellie menembak. I'm not flinching. You're flinching. The target's too small. Perjalanan mereka tak seperti yang sebelum-sebelumnya. Sebab Joel yang biasanya meminta Ellie untuk diam dan gak usah banyak tanya. Sekarang Joel mau menjawabnya. Okay, so if you mess up your fourth down and you give the ball to the other team. Violent. Oh, well, there's that. Ternyata, tak sampai seminggu mereka pun berhasil tiba di markas Firefly. Tetapi tempat itu rupanya kosong, tanpa seorang pun di sana. Joel sempat melihat simbol Firefly di papan penunjuk, kemudian mengikuti arah tersebut dan masih tak bertemu siapapun. Di sini, Joel menemukan surat pengepakan barang, juga sebuah peta yang bertanda di kota Salek. Itu berarti bisa saja Firefly telah pindah ke kota tersebut. Tak berselang lama, Joel pun melihat 4 orang misterius. Seketika, membuat Joel buru-buru membawa Ellie kembali ke kuda untuk kabur. Tapi tiba-tiba, ada 1 orang yang menyerang dan Joel pun langsung melawannya. Dan terjadilah... Walaupun berhasil membunuhnya, tapi naasnya, perut Joel sempat ditusuk kayu oleh pria tadi. Selepas itu, 3 orang lainnya pun datang dari kejauhan. Seketika, Ellie langsung membantu Joel naik kuda dan mereka segera kabur dari sana. Beruntungnya, mereka berhasil lolos. Akan tetapi, karena luka Joel terlalu parah, membuatnya jatuh dan terkapar hingga tak sadarkan diri. Di sini, Ellie terus berharap kalau Joel akan baik-baik saja. Karena dia tidak bisa melakukan ini semua tanpa adanya Joel, dan film pun bersambung. Joel? Joel, no, shit! Joel? Joel? I don't know where the fuck I'm going. What the fuck I'm gonna do? Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan untuk mengetahui kelanjutan dari petualangan Joel dan Ellie, silakan tinggalkan komentar sebanyak-banyaknya ya guys. Nantikan alur cerita episode yang selanjutnya. Bye-bye.